Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Sidik. NIM 4191121009 dari kelas PSPFC 2019. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Sini sudah nampak tabel atau data untuk kita uji, di mana terdapat 20 soal pilihan ganda dan terdapat 15 responden. Data ini merupakan sumber data yang akan kita pakai untuk kita uji validitasnya, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya. Baiklah, kita masuk ke jumlah yang benar, di mana jumlah benar ini dapat kita lihat pada butir soal yang pertama. Secara manual dapat kita hitung ada 7 responden yang menjawab pada butir soal pertama, yaitu dengan jawaban yang benar. Atau mungkin kita bisa masukkan formula barnya, itu sama dengan sum C3 bagi C17, atau nih bisa kita blok ini. Oke. Untuk butir soal yang keenam, kenapa 0? Karena tidak ada responden atau siswa yang menjawab pada butir soal yang keenam ini dengan jawaban yang benar, sehingga jumlah jawaban yang benar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan lihat masuk uji validitasnya, itu kita hitunglah RxY hitungnya, dimana RxY hitung ini adalah koefisien korelasi suatu butir item. Dapat kita lihat nih, untuk rumusnya RxY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat kurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Dapat kita lihat formula barnya, yaitu sama dengan korel C3 yaitu nilai soal butir pertama pada responden pertama, itu C17 dibagi W3 W17 yaitu sigma Y nya, atau mungkin kita bisa katakan jumlah soal yang dapat dijawab oleh per responden. Setelah kita dapatkan Y hitungnya, maka kita bisa lanjutkan ke tabel-tabel berikutnya. Selanjutnya kita buat R tabelnya. R tabel kita menggunakan taraf signifikan. Jumlah respondennya ada 15 responden. Jadi kita menggunakan taraf signifikan yang 5% atau 0,05, maka R tabelnya yaitu 0,514. Selanjutnya kita buat kesimpulannya, valid atau tidak validnya, dimana jika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, maka instrumen atau item pertanyaannya dinyatakan valid. Kita lihat pada butir soal pertama, RxY hitungnya 0,784, R tabelnya 0,513, dapat kita nyatakan valid. Dan kita lihat pada butir soal keempat, RY nya hitungnya itu 0,494 dan R tabelnya 0,13, berarti tidak dikatakan valid karena lebih besar R tabel daripada
RxY hitung. Selanjutnya yaitu kategori, di mana penentuan kategori ini bisa kita gunakan yang dikemukakan oleh Guilford, di mana 0,81 sampai 1 itu merupakan validitasnya yang sangat baik atau mungkin sangat tinggi, atau 0,61 sampai 0,80 validitasnya tinggi, 0,41 sampai 0,60 validitas sedang, 0,21 sampai 0,40 validitas rendah atau kurang, dan 0,00 sampai 0,20 atau validitas sangat rendah mungkin tidak valid, soalnya validitasnya tidak valid. Bisa kita lihat formulanya, yaitu if C20 lebih kecil 0 tidak valid, if C20 lebih kecil 0,2 sangat rendah, if C20 lebih kecil 0,4 sangat rendah, if C20 lebih kecil 0,6 dinyatakan sedang, if C20 lebih kecil 0,8 yaitu tinggi atau mungkin sangat tinggi. Nah, kita lihat jumlah valid atau jumlah tidak validnya dapat kita hitung secara manual. Mungkin kita bisa hitung secara manual berapa jumlah yang valid dan jumlah yang tidak valid, atau mungkin kita bisa pakai formula varian sama dengan kontip C22, atau ini kita blok sampai ke akhir, jadi sehingga kita dapat menilaikan jumlah valid dan tidak valid. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan uji reliabilitas metode KR21. Metode KR21 atau Kudor-Richardson 21. Rumus KR21 ini merupakan 3 informasi, yaitu jumlah soal tes, rata atau mean, dan simpangan bakunya, dimana dapat kita lihat di sini. Untuk uji reliabilitas menggunakan KR21, untuk mean atau total score dapat kita hasilkan dengan formula bar sama dengan if C18, yaitu jumlah yang benar ini, average W3 sampai W17. W3 sama W17 itu merupakan nih sigma Y-nya. Selanjutnya itu standar deviasinya atau S. Ini bisa kita lihat formula barnya sama dengan if C18 atau jumlah yang benar sama dengan 0, round STDVP W3 sampai W17 sigma Y tadi dibagi 3, dapatkanlah hasilnya 3,578. Untuk S kuadratnya bisa kita secara manual sih, tinggal kita kuadratkan saja standar deviasi yang kita dapatkan tadi, yaitu 3,578 pangkat 2, dapatkan hasilnya 12,802. Selanjutnya koefisien reliabilitas atau R11, dimana kita secara rumusnya yaitu N per N kurang 1 dikali 1 kurang XT dikali N kurang XT per N kali ST kuadrat, dimana N adalah banyak butir soal, XT itu atau mean atau rata skor total, ST kuadrat itu skor varian total. Maka kita dapatkan koefisien reliabilitasnya yaitu 0,646. Selanjutnya itu R tabel seperti yang di atas tadi, kita lihat dari tabel taraf signifikan yang 5%, karena
15 responden, dia kita pakai juga yang 5% atau 0,05 dapatan 0,5139 atau 0,514. Kesimpulan dapat kita bilang reliable karena 0,80 lebih kecil dari R11 sama dengan 1 atau reliabilitas sangat tinggi. R11 lebih besar 0,60 lebih kecil 0,80 dikatakan reliabilitasnya sedang. R11 atau koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,40 dan lebih kecil dari 0,60 dikatakan reliabilitasnya sedang, dan R11 lebih besar dari 0,20 dan lebih kecil dari 0,40 dinyatakan reliabilitasnya itu rendah, dan R11 lebih besar dari 1,00 dan lebih kecil 0,20 dinyatakan reliabilitasnya sangat rendah atau mungkin dibilang tidak reliable. Selanjutnya kita masuk tingkat kesukaran, di mana tingkat kesukaran atau item difficulty atau suatu pernyataan tentang seberapa sulit atau seberapa mudah sebuah butir pernyataan bagi peserta uji. Dapat kita lihat rumusnya, yaitu P sama dengan B per JS, di mana P indeks kesukaran, B sama dengan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Dapat kita lihat formulanya, yaitu sama dengan X C18 sama dengan 0, round C18 bagi con C3 C17 bagi 3. C18 itu jumlah benarnya, C3 sampai C17 itu ya yang sigma, yang nilai pada butir soal pertama itu. Dapatlah hasilnya 0,467. Berikut selanjutnya untuk tabel berikutnya seperti itu. Untuk kriteria P-nya, tingkat kesukaran di bawah 0,30 dinyatakan sukar, seperti soal nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8 dan seterusnya. Untuk 0,30 lebih kecil dari tingkat kesukaran lebih besar daripada 0,30 lebih kecil dari 0,70 dikatakan sedang, seperti contoh soal seperti soal nomor 1, 2, 4 dan seterusnya. Untuk tingkat kesukaran lebih besar 0,70 dikatakan mudah, seperti contoh soal yang soal yang nomor 10 itu dikatakan mudah karena semua responden dapat menjawabnya dengan benar. Baiklah, kita masuk ke daya pembeda, di mana daya beda itu merupakan suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Di sini kan terdapat 15 responden, sehingga kita harus membedakan di mana PA, di mana PB-nya. Jadi untuk PA itu dari 1 sampai responden 7, responden 1 sampai 7, dari Ikhwan Pranata Hasugian sampai Nurul Fakwita Ginting. Untuk PB-nya dari Alicia Listianti Hadi sampai Muhammad Septihan Doko-chan. Baiklah, kita akan mencari PA-nya, di mana PA itu batas atasnya, sehingga kita lihat dapatkan dari data si Ikhwan sampai si Nurul Fakwita. Kita lihat formula barnya sama dengan if C18 sama dengan 0. C18 itu merupakan jumlah yang benar, run kali kontip C
3 sampai C9. C3 sampai C9 itu yang responden 1 dari si Ikhwan sampai si Nurul Fakwita Ginting itu dibagi 1 per count C3 sampai C9 dibagi 3. Dapatlah hasilnya 0,5857. Kita lihat pada soal nomor 6. Mengapa 0? Karena pada butir soal nomor 6 ini tidak ada satupun responden yang menjawab soal dengan benar, sehingga dapat PA-nya pun juga 0. Untuk butir soal yang ke-10, semua responden mendapatkan nilai jawaban yang benar, sehingga pada PA-nya dapatkan hasil 1. Selanjutnya kita lihat PB-nya. PB-nya dapat kita lihat dari responden ke-8 ini. Responden karena 15 responden, jadi kita PB-nya kita buat dari responden ke-8 sampai ke responden ke-15. Dimana formulanya sama dengan kita mencari PA, hanya saja untuk PB kita buat mulai dari responden ke-8 sampai ke 15. Kita lihat sama dengan if C18 sama dengan 0, round countip dari C10 sampai C17 dibagi 1 per count C10 sampai C17 dibagi 3, sehingga dapat hasilnya 0,125. Pada soal nomor 3, mengapa hasilnya 0? Karena bisa kita lihat pada responden ke-8 nih sampai ke 15 tidak ada responden yang mendapat jawaban benar, sehingga untuk PB-nya ini hasilnya yaitu 0. Seperti pada butir soal nomor 6 ini 0, ini nomor 8 0, 9 0. Untuk daya beda, kita lihat daya beda di mana DP yaitu PA kurang PB. DP itu daya pembeda, PA itu kelompok atasnya, PB kelompok bawahnya. Jadi dapat kita buat secara manual, berarti ini kan tinggal nilai dari PA ini dikurang nilai PB-nya. Bisa 0,57 dikurang 0,15, hasilnya 0,732. Atau secara pakai formulanya yaitu sama dengan if C18 sama dengan 0, C20 dikurang C21. Nih C20 nya PA, C21 nya PB. Dapatlah hasilnya 0,732. Selanjutnya seperti itu. Pada butir nomor 10 kenapa 0? Dan butir nomor 6 0 juga karena memang tidak ada responden yang mendapat jawaban yang benar, jadi tetap DP-nya itu 0. Untuk soal butir nomor 10 karena pada PA didapatkan 1 dan PB 1, sehingga 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kriteria D, di mana kriteria itu dapat kita lihat di sini. DP lebih besar sama dengan 0,70 dikatakan baik sekali. Kita lihat apakah ada yang baik sekali, tidak ada. Untuk DP lebih besar 0,40 lebih kecil 0,7 dikatakan baik. Seperti pada butir soal nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk DP lebih besar 0,2 lebih kecil 0,4 dikatakan cukup. Seperti pada butir nomor 12. Ini cukup. Soalnya termasuk kategori tingkat kesukarannya yaitu daya pembeda cukup. Dan DP lebih kecil 0,20 dikatakan jelek atau mungkin di drop, mungkin tidak bagus atau mungkin bisa dikeluarkan gitu dari ininya. Seperti soal nomor 5, 6, 7, 8, 10. Bisa kita lihat untuk formula barnya bisa kita lihat if C18 sama dengan 0,
if n C22 besar sama dengan 0,19 atau C22 lebih kecil sama dengan 0,25. Direvisi, ini ada direvisi kayak soal nomor 14 ini. If n P22 lebih besar 0,29, V22 lebih kecil 0,39 dikatakan cukup. If V22 lebih besar 0,39 dikatakan baik. If V22 lebih kecil 0,19 dikatakan jelek atau di drop dari ini ya. Sekian dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.